Oke teman-teman, di video ini kita bakalan buat satu playlist yang isinya itu tentang belajar fundamental HTML. Jadi nanti di sini kita bakalan bikin beberapa playlist. Mungkin yang pertama kita akan bikin playlist HTML, kemudian yang kedua kita bakalan bikin playlist tentang CSS, yang ketiga kita bakalan bikin playlist tentang JavaScript, dan yang terakhir mungkin kita akan bikin playlist tentang PHP. Jadi itu dulu dasar dari web programming yang akan kita bahas di channel ini, dan nanti di masing-masing playlist mungkin jarang antara 1 atau 2 video aku bakalan selipin video tentang troubleshoot ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, kita akan bikin satu video troubleshoot masalah-masalah apa sih yang kemungkinan terjadi kalau kita lakukan kesalahan penulisan atau mungkin kesalahan standar dalam penulisan script yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya gitu. Jadi jangan skip, teman-teman bisa ikutin masing-masing video dari playlist yang aku buat ini ya. Semoga dari awal sampai akhir teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa mengerjakan program dengan lebih mudah, atau mungkin bisa belajar hal baru dari apa yang aku bahas di video ini. Oh ya, disclaimer dulu ya, video yang aku buat di playlist ini adalah video-video untuk teman-teman yang baru belajar atau baru mencoba untuk memulai belajar bahasa program, dan juga untuk teman-teman yang mungkin udah pernah belajar tapi mau review lagi, boleh tonton video ini. Untuk teman-teman yang udah jago, kayaknya kita bahas yang self motivation dan juga project yang lain aja deh. Oke, sebelum kita mulai, kayak biasa bumper dulu. Oke, di video pertama kita hari ini kita bakalan bahas tentang HTML ya. Ke dasarnya HTML itu kayak gimana sih? Kenapa sih kita harus pakai HTML gitu ya? Jadi kalau teman-teman cari di Google misalnya, kita cari misalnya di sini HTML analogy. Gini ya, tadi aku udah cari kebetulan. Oke, kita cek gambarnya. Nah, HTML itu diibaratkan seperti ini teman-teman. Nih, jadi HTML itu diibaratkan seperti kerangka dari manusia. Oke. Kalau teman-teman bisa cek di Instagram aku juga, aku sudah share tentang HTML ini ya. Teman-teman bisa lihat di Instagram Logisiraptor. Sorry. Oke, teman-teman bisa cek di Instagram aku ya, di IG ku aku sudah pernah share tentang HTML, kenapa HTML, dan apa sih sebenarnya HTML gitu ya. Jadi di sini aku bilang kalau HTML itu adalah si tua bangka. Kenapa gitu ya? Karena memang HTML itu adalah yang ya si tua bangka ya. Iya, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Itu bahasa pemrograman yang udah ada sejak pertama kali website itu eksis di dunia. Kalau nggak salah tahun 90 atau tahun 91. Nah, ya nanti kita akan bahas ini, teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Nanti aku bakalan kasih link Instagram aku di kolom komentar, maksudnya di deskripsi video. Oke, jadi HTML itu teman-teman, HTML itu dia ibarat kerangka ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan website itu adalah seorang manusia, oke, HTML itu adalah kerangkanya, kerangka dasar yang membentuk dari sebuah website. Jadi HTML itu sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi HTML itu adalah pembentuk dasar atau struktur dari sebuah website gitu. Nah, kemudian yang kedua,
JavaScript itu diibaratkan sebagai neuron atau ya syaraf-syaraf pembentuk dari tubuh seorang manusia gitu ya. Jadi tubuh websitenya. Jadi website itu bisa apa? Bisa makan, bisa minum, bisa jalan, bisa ganti bajunya sendiri, bisa terbang mungkin. Nah, website itu semuanya dikendalikan oleh JavaScript. Bisa nggak sih kalau nggak pakai JavaScript? Sebenarnya bisa aja gitu. Dan yang ketiga itu adalah CSS. CSS itu adalah styling ya. Jadi untuk buat bajunya, buat preference wajahnya, buat warna daripada website itu sendiri, buat ciri khasnya, pokoknya apa yang kita buat dia menarik itu semuanya pakai CSS. Intinya CSS itu adalah stylingnya. Nah, kalau kita nggak pakai JavaScript boleh nggak? Boleh aja. Kalau kita nggak pakai CSS boleh nggak? Boleh aja. Tapi kalau nggak pakai HTML, kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Karena semua bahasa yang diterjemahkan oleh web browser, mau itu Mozilla, mau itu Opera, mau itu Google Chrome dan lain-lain, semuanya itu dibaca dengan format hypertext atau format markup ya. Dalam hal ini adalah HTML. Bisa sih pakai XML, tapi isinya juga mirip-mirip juga sih sama HTML, dan HTML yang paling populer yang yang digunakan untuk membuat sebuah website. Jadi ada lagi sebenarnya kita bisa pakai PHP untuk buat logiknya. Jadi kita bisa bikin satu bahasa pemrograman yang namanya PHP. Nanti kita akan bahas di video kita yang lain. Tapi yang pasti untuk front end kita cuma butuh HTML, JavaScript, dan CSS. Itu aja udah cukup. Ya, selain itu ya banyak lagi sih bahasa-bahasa pemrograman lain yang bisa kita buat untuk bikin front end. Tapi ya yang jelas kita HTML itu udah pakemnya lah. HTML itu udah it's a must-nya gitu lah ya. Nah, jadi ada satu website yang aku mau kasih lihat sama teman-teman, namanya roadmap.sh. Nah, yang ini. Tuh. Nih ya, teman-teman bisa buka di roadmap.sh. Roadmap.sh ini adalah isinya itu tentang roadmap ya, isinya tentang workflow yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca. Kita mau belajar bahasa pemrograman, satu bahasa pemrograman itu dari mana ya awalnya ya. Kemudian kita bisa runut dari titik yang kita sudah tahu dan selanjutnya kita mau kemana gitu. Nah, for this case misalnya kita buka dari front end ya. Oke, di front end ini ada yang perlu kita ketahui itu sebelumnya itu adalah tentang internet. Ya gitu, kita gimana internet bekerja, apa itu HTTP, kemudian apa itu browser dan gimana browser itu bekerja, DNS ya, DNS dan gimana. Nah, ini semuanya bisa kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita next ke pelajaran yang berikutnya. Nah, setelah kita belajar internet, kalau teman-teman lihat di sini roadmapnya, kita itu langsung diarahkan ke HTML. Jadi HTML itu udah jadi pakem yang pertama kalau kita mau belajar front end di awal ya. Nanti kita belajar ini learn basic, write semantic HTML dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian nanti kita bahas CSS, JavaScript dan seterusnya. Tapi yang paling penting kita bahas dulu tentang HTML. Ya, ada satu website yang sangat powerful juga lagi kalau misalnya kita klik di sini di HTML nih. Di sini dia websitenya udah ada nih. Websitenya itu adalah W3 School nih, dia W3 School. Tuh. Nah, di sini kita bisa belajar website dari yang paling belajar HTML dari yang paling basic sampai yang paling advance-nya. Tuh, nanti kita bahas sama-sama. Gitu. Oke, yuk daripada kita bahas teori-teori kayak gini terlalu lama, kita langsung terjun aja yuk gimana sih sebenarnya isi dari HTML itu gitu ya. Nah, pertama teman-teman, aku mau teman-teman install satu aplikasi ya, aplikasi text editor. Kalau di sini aku pakai namanya itu Visual Studio Code. Kalau teman-teman bingung mau mulai dari mana persiapannya, teman-teman boleh pause video ini dan teman-teman silakan klik card yang ada di sudut kanan atas komputer teman-teman. Di situ aku udah bikin video apa aja sih persiapan yang kita perlu siapkan sebelum kita terjun mengerjakan kode. Oke, kalau udah teman-teman lihat, teman-teman pasti udah install Visual Studio Code ya di komputer masing-masing. Jadi Visual Studio Code itu bentuknya kayak gini. Ya, waktu pas kita buka pertama itu akan ada start, open, clone, git, repository dan lain sebagainya. Kemudian di bawah itu
Ya, ada aplikasi-aplikasi yang sedang kita kerjakan atau baru aja kita buka. Ya, di bawah itu ada aplikasi-aplikasi yang sedang dalam pengerjaanku untuk saat ini. Gitu dia. Nah, yang pertama yang selalu kulakukan itu adalah aku akan buat satu folder di mana aja terserah. Tapi untuk hari ini aku akan buat di My Document di komputerku. Aku akan buat new folder di sini. Aku buat di dalam Logisraptor new folder. Aku bikin foldernya ini misalnya folder yang pertama itu adalah playlist HTML. Nah, di sini. Jadi nanti semua pelajaran kita di playlist HTML ini aku bakalan buat di sini ya. Oke, yang berikutnya aku tinggal open folder yang tadi. Ke folder yang tadi, dokumen, Logisraptor, playlist HTML. Open. Oke, ini dia, belum ada file di dalamnya, hanya folder kosong kayak gini. Oke, nah yang pertama itu yang kulakukan setelah aku install text editor ini, Visual Studio Code, yang pertama aku lakukan itu adalah aku akan install extension yang kuperlukan supaya mempermudahku untuk ya menulis kodenya. Ada 3 yang aku mau teman-teman install di sini. Yang pertama itu adalah yang mana dia? Ini HTML CSS support. Yang ini yang pertama. Oke, teman-teman tinggal klik, kemudian cari di sini HTML CSS support. Kemudian yang kedua itu adalah yang ini dia, open in browser. Supaya kalau kita klik kanan nanti kita bisa langsung buka di browser. Oke, ketik aja open in browser kemudian diinstal. Dan yang terakhir ada satu lagi, ini dia live server. Teman-teman bisa live server. Jadi setiap kali kita mengedit sebuah code kita bisa langsung lihat hasilnya gimana pakai live server ini. So 3 itu dulu yang kita install, nanti yang lain nanti aja untuk playlist kita yang berikutnya. Oke. Nah, yang pertama kita akan buat sebuah folder. Di dalam folder ini aku akan buat di sini namanya pertemuan 1. Oke. Pertemuan 1 gini aja, nggak usah pakai spasi ya. Oke, kemudian dalam pertemuan 1 kita akan buat, nggak usah pertemuan 1 deh ya, video 1 deh. Video 1 pengenalan HTML. Oke. Kemudian dalamnya aku bakalan buat sebuah file. Nama filenya itu adalah v1 garis 01 .html. Oh ya, jangan lupa pakai extension .html, oke? .html kayak gini. Oke. Nah, aku bakalan buka whiteboard. Oke, bentar. Oke, nah di sini aku akan jelasin tentang HTML itu ya teman-teman. Oke, HTML. Nah, HTML itu ditulis menggunakan tag atau sintaks ya. Kalau misalnya teman-teman dengar namanya tag atau sintaks, itu sama aja. Ya, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman cari video lain bilangnya sintaks, sama aja, tag juga sama aja. Jadi sintaks atau tag itu dia ada 2, ada yang namanya couple tag, dan yang kedua ada yang namanya single tag. Nah, apa sih bedanya couple tag dan single tag ini? Jadi penulisan umum dari sebuah tag HTML itu adalah seperti ini. Kita pakai kurung siku, kemudian ada tagnya. Kemudian kita isi komponen dari tag itu di sini, maksudnya konten yang kita mau kita isi, kemudian ditutup dengan closing tag. Kayak gini. Jadi pakai tanda kurung siku / isi tagnya gini. Nah, jadi tag ini dia ada 2 jenis, ada yang couple tag, ada yang single tag. Bedanya apa sih? Nah, couple tag itu adalah tag yang perlu tutup. Jadi dia
bisa dibuka dan bisa ditutup. Nah, sedangkan single tag itu adalah tag yang nggak perlu ditutup, dia cuma dibuka aja. Dibuka aja, kemudian di dalamnya nanti akan ada atribut. Nah, atribut itu sendiri yang bisa edit atau yang bisa merubah value atau tampilan dari website tag tersebut. Oke, kita akan coba sama-sama ya. Nah, di awal pada saat kita memulai membuat sebuah program HTML, ada yang namanya struktur dasar dari HTML. Jadi struktur dasar dari HTML itu sudah ada pakemnya, itu kayak gini ya. Teman-teman, kita bisa ketik HTML, kemudian ada head, kemudian ada title, kemudian di bawah head ada body. Nah, kayak gini. Ini adalah struktur dasar dari HTML. Ya, fokusnya ini adalah HTML yang murninya lah, HTML dasarnya. Tapi karena kita menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor kita bisa mempermudah penulisannya itu. Kita cukup ketik tanda seru gini aja, teman-teman. Tanda seru, kemudian tekan enter. Tuh, secara otomatis Visual Studio Code akan mengetikkan isi dari struktur dasar HTML di file kita gitu. Jadi nggak perlu takut lagi, jadi nggak perlu ribet ketik satu-satu kayak HTML, kemudian head dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Kita tinggal ketik tanda seru, tekan enter, sudah jadi. Gitu dia. Jadi kalau di sini kita bisa lihat waktu pas kita buat pertama sekali, di sini mana aja sih yang single tag, mana aja sih yang couple tag ya. Nah, nih bisa kita lihat, yang couple tag udah pasti yang ini. Ini head karena ada close head-nya. Ini bacanya close head ya. Ini opening head, ini close head. Oke. Kemudian yang single tag yang mana? Single tag itu ya kita lihat aja yang nggak ada tutupnya. Contohnya ini ya. Ini ada meta. Tuh. Nggak ada tutup slash meta kan? Nah, ini juga meta. Nah, kalau yang seperti ini yang cuman ada opening tag-nya aja, itu biasanya langsung diikuti dengan atribut nih, teman-teman. Tuh. Ini ada atributnya. Tuh. Nah, daripada pusing, kita akan langsung coba aja ya. Nah, ini misalnya ini title. Title ini gunanya apa? Title ini gunanya adalah untuk merubah tulisan yang ada di tab dari web browser kita. Contohnya di sini kita bikin belajar HTML. Kita save, kita langsung klik kanan, open in live server. Oke, kita akan buka. Nah, tuh dia. Udah buka. Bentar, aku akan susun dulu buat dia di sini. Tuh. Nah, ini dia. Ya, jadi tulisannya belajar HTML di sini di tab ini. Gitu. Ya. Tuh. Oke. Kemudian apa yang ada di sini, apa yang ada di dalam web browser itu semuanya itu ditulis di sini di dalam body. Tuh, misalnya kita tulis di sini tes 1 2 3. Kita save, kita buka di sini tuh, dia ada tulisan tes 1 2 3. Gitu. Gitu dia. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, yang pertama itu kita mau belajar tentang heading dulu deh. Ya, kalau teman-teman buka di W3 School, pelajaran pertama kalau nggak salah paragraf dan heading deh. Kita coba lihat ya. Oke, editor, basic, elemen. Oke, nah tuh heading dan paragraf. Jadi ada yang namanya heading ya teman-teman. Nih, aku akan buat yang baru lagi. Oke, sorry. Tambah dulu. Oke. Nah, yang pertama itu kita belajar heading dulu ya. Heading. Nah, heading ini gunanya adalah untuk membuat judul. Membuat judul. Jadi judul itu kita buat pakai heading. Jadi heading ini sendiri dia punya 6 tag ya. Jadi ada H1, kemudian isinya di sini /H1. Jadi dia
couple tag ya teman-teman. Kemudian H2, H3, H4 sampai H6. Jadi ada 6H. Agak miring nggak apa-apa lah ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri lah. Nah, yang berikutnya itu ada juga yang namanya yang kedua, kita akan belajar tentang paragraf. Nah, rasanya dari namanya paragraf aja nggak usah harus dijelasin apa gunanya ya. Yang pasti yang dia buat paragraf. Jadi dia itu tagnya adalah P, kemudian kontennya di dalam dan slash P. Tuh, gitu. Jangan lupa untuk bikin kurung siku seperti ini. Oke, supaya kita lebih jelas lagi, kita langsung aja kita buat ya. Oke, di sini kita misalnya buat H1 ini. Nah, kita coba ya. Heading 1. Kemudian ada H2, huruf kecil aja. H2 heading 2. Kemudian ada H3 heading heading 3, kemudian H4 heading 4, H5 heading 5, dan yang terakhir H6 heading 6. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Tuh, hasilnya seperti ini. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. So, yang paling kecil itu adalah heading 6. Oke, jangan lanjut dulu videonya. Teman-teman silakan pause dan teman-teman coba ketikkan langsung kodenya di text editor teman-teman di Visual Studio Code-nya. Ayo. Oke, sudah? Oke, kalau sudah next, sudah lanjut, kita akan coba yang paragraf tadi. Oke, yang berikutnya itu kita coba P. Oke, paragraf. Nih. Nah, di sini kita akan buat sebuah paragraf ya yang isinya mungkin 4 atau 5 kalimat. Kita copy paste saja ya, isinya adalah saya belajar web programming hari ini. Dimulai dengan membuat halaman website menggunakan HTML. Oke, kita copy. Langsung aja kita paste di sini. Tuh, buat panjang gini. Kita save. Nah, hasilnya gimana ya? Tuh, hasilnya jadi kayak gini. Gitu. Oke, kita akan coba untuk buat dia sampai 4. 2, 3, 4. Oke, jadi sesederhana itu ya teman-teman. Kita buat 4, jadi dia ada 4 paragraf di sini. So, kalau mau bikin paragraf baru, jangan kasih enter, jangan kasih ke bawah. Kita bikin paragraf baru itu pakai tag yang P tadi, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau heading itu semakin besar headingnya, semakin kecil tulisannya. Ini, jadi headingnya ada heading 1 itu yang paling besar nih. Heading 2 itu yang kedua. Yang ketiga dan seterusnya sampai heading 6 itu adalah heading yang paling kecil. Tuh, gitu deh. Nah, di sini kita belum pakai style apapun, kita belum kasih atribut apapun. Gitu dia. Oke, teman-teman, itu aja video kita. Oke, jadi kita belum kasih dia style apapun, kita belum kasih dia tampilan apapun. Semuanya itu masih telanjang seperti ini, jadi masih seperti kerangka yang kita lihat di analoginya tadi. Gitu dia. Oke, itu aja video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya. Langsung next ke video kedua ya.